lebih dulu dia. Walaupun nanti misalnya Bunda Nuri sudah purna tugas di Hongkong ini, kan nggak mungkin selamanya beliau berada di Hongkong. Mudah-mudahan kelak generasi-generasi penerus dari beliau masih tetap bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Artinya Majelis Dzikir Ilham tetap eksis, tetap istiqomah mengadakan sholawatan dan pengajian-pengajian ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena dari banyak majelis yang ada di Hongkong, saya perhatikan Majelis Dzikir Ilham ini luar biasa, bisa menjadi fasilitas dari habaib, para ulama, para ustadz, para gus, para kiai yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Terus pertahankan itu Bunda Nuris, tidak usah aneh-aneh, tidak usah aneh-aneh. Kalau sampai ngundang yang aneh-aneh, yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, Anwar Zahid menyatakan goodbye. Tapi alhamdulillah sejauh ini Bunda Nuris bersama Majelis Dzikir Ilham keren. Tepuk tangan untuk Majelis Dzikir Ilham, keren. Bukan cuma saya yang ngancam, Habib Syekh juga ngancam. Pokoknya kalau aneh-aneh nggak usah ngundang Habib Syekh lagi ke Hongkong. Kalau saya lihat Majelis Dzikir Ilham aneh-aneh, saya langsung sowan ke Habib Syekh, saya langsung ngatur, nggak usah rawuh lagi ke Hongkong. Tapi alhamdulillah beliau keren, beliau tetap istiqomah. Kita doakan Bunda Nuris mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nah, jamaah sekalian, kita sebentar lagi, ini tolong perhatikan ya, saya sebentar saja ya, jangan sampai gara-gara di kepalamu itu ada kerlip-kerlipnya terus ndasmu dari kopior. Tuh, saya takut soalnya kan ada yang beberapa waktu lalu ada yang viral, dasku momen dasku umat. Nah, terus setelah itu viral lagi dasmu etik, dasmu etik, dasmu makanya ini luar biasa ini. Jadi subhanallah, saya kemarin itu nggak tahu dititipi barang sama Bunda Nuris. Itu yang bawa saya loh, itu saya yang bawa, padahal yang jualan dia, terus keuntungannya juga di dia, tapi yang bawa saya. Jadi saya ini bukan penceramah tapi kurir pembawa baju. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi lambang bahwa otak kita bersinar, nanti tembus ke hati kita bersinar. Terlebih dilantunkan sholawat ala Rasulullah Muhammad SAW. Kelak di alam kubur yang gelap gulita, semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan cahaya terang benderang. Sesuai dengan namanya yang ceramah, Anwar itu artinya beberapa cahaya. Kalau dia kan cuma nur istiqomah, nur itu satu cahaya. Kalau Anwarun banyak cahaya, sehingga jelas lebih padam apu daripada jelas. Subhanallah, saya sebentar saja ngaji persiapan Ramadan, oke? Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat mahal dan berharga. Ramadan itu bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Kalau saya ngomong daurah, tarbiyah, riyadhah, paham napa mboten? Pantes. Ya pantes, nek paham sampean bunyai wis. Ramadan itu
bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kita dididik, kita dilatih agar dalam menjalani kehidupan ini menjadi hamba-hamba yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang telah difitrahkan Allah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kita terlena karena kesibukan dunia. Jangan sampai kita tergiur dengan kenikmatan dunia sampai kita melupakan kenikmatan dan kebahagiaan sejati, hakiki dan abadi di akhirat nanti, yakni kebahagiaan di surganya Allah. Maka bulan Ramadan besok ini melatih kita. Jamaah sekalian, setidaknya Ramadan itu mempunyai 3 keagungan. Kalau sekarang tanganmu mau begini, mau begini, mau begini, bebas. Kalau kemarin-kemarin kan agak rawan, agak sensitif. Sekarang sampean mau gini, mau gini, mau gini, mau kalau gini, mau gini seharapmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ya, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk melipat gandakan pahala, untuk mencurahkan rahmat, maghfirah, barokah sebanyak-banyaknya yang itu tidak diberikan Allah di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi lebih dari umur manusia sekarang rata-rata. Dan malam itu disebut Lailatul Qadar, artinya malam keagungan. Dah 3 ini saja yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tujuannya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Fungsi utama ada 3. Pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Kedua, wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk tadi, berarti penjelasan detail tentang petunjuk. Yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil.
Jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. Halo? Petunjuk, penjelas, pembeda. Diingat-ingat, nanti yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap plus nanti ada jilbab dari air. Fungsi utama Al-Quran sesuai dengan ayat tadi ada 3: petunjuk, penjelas, pembeda. Ingat-ingat, Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Landasan ideologis, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Geleng-geleng, ibarat kehidupan kita, Al-Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Understand? Biarpun kungyan, tapi harus banyak wawasan, gitu loh. Maaf, pekerjaan boleh kungyan. Alah pahlawan divisa opo. Itu handel itu kene iki. Iki sing lumayan viral ini. Iki ya wes iya, pahlawan kesiangan. Tapi harus luas dalam hal ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Al-Quran tadi sumber kehidupan, sumber keimanan. Tadi ayatnya loh. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, sumber kehidupan. Ya kan? Ya toh? Atau? Udah pernah saya sampaikan, saking mulianya Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia. Yang ikut mulia tak doakan lancar rezekinya, banyak duitnya, gampang usahanya, gampang urusannya, gampang boleh utangan. Amin. Sing diutangi lali. Ayo. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara utusan namanya malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkannya di bulan suci Ramadan, maka dari 12 bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka dari semua malam di dunia ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mau mengajar dan belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Tempat dimanapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Majelis apapun kalau dibacakan Al-Quran pasti akan menjadi majelis yang mulia. Saking hebatnya Quran. Saya sudah sering sampaikan, orang kalau nggak percaya bahwa Quran itu mukjizat, kebangetan. Yang sebanyak itu 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada kitab atau buku setebal Al-Quran ukurannya yang bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada. Bahkan orang yang tunanetra, nggak bisa melihat, itu aja bisa hafal Quran. Padahal maaf, matanya nggak bisa melihat. Beda dengan matamu, melorot tapi gak ketok, itu matamu. Ya Allah, anak kecil aja kadang-kadang, anak kecil, anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun bisa hafal Quran loh. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah, rasa-rasanya nggak mungkin. Itu anak
umur 7 tahun, 8 tahun, apalagi anak-anak umur 45, 45. Dari bukan ya anak kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran juga sumber keimanan. Teman sekalian, tolong perhatikan. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ayo di Saudi, kok sing iso jawab untuk hadiah sarung cak. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti nyauto. Jadi ayo pekok. Ayo toh, hebat. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti selamat dunia. Oke. Nah, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Eleng-eleng iki ngarep dhewe ra. Ngomongnya iki jenenge kuping. Gak, kupingnya mekrok tapi kopok. Baleni. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Selamat mulia bahagia dunia akhirat. Ngono lho kok gawe status. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Gak percaya? Iman itu bikin aman. Iya, orang yang selamat dunia akhirat, yang hidupnya aman itu ya orang-orang yang beriman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasti aman, pasti nyaman, karena Allah maha segalanya. Allah maha kaya, Allah maha sempurna. Saya sudah sering sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Berharap kepada selain manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Berharap kepada selain Allah, hasilnya zong. Ya, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia, uang itu koncok plek. Wis diapiki bolak-balik itu kadang-kadang balese elek. Wonten napa mboten? Wonge teko. Aku ngerti, wonge nggih jilbab putih saya. Diapiki bolak-balik, udah kita kurang baik apa sama dia, tapi ternyata dia balasnya ke kita jelek. Ada apa enggak? Orangnya datang pakai bandu kan? Bandunya ada fotonya Habib Aeng kan? Ya itu orangnya. Loh, dicopot langsung. Maka berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah, dikei yatim rokok. Kau yang mulai, kau yang kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Kau yang mulai, kau yang berjanji. Itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati kadang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan dan anak buah yang disayangi kadang mengkhianati kok. Punya teman bolak-balik diutangi, ujung-ujungnya malah menyakiti hati. Ada apa enggak? Nek utang duwe
bosone tarik-tarik, ngomongnya apik, perkara butuh duit, bareng wayahe ditagih ndelik, diparani malah mendelik, matane plirak-plirik, malah kerek, nek ngomong kaya kirek. Wonten napa mboten? Wong itu kok. Gak, wong itu klambi putih pokoknya saiki. Itu kalau berharap kepada manusia, seringkali hasilnya kecewa. Halo? Udah. Iyo sek toh. Belum sayang, bentar. Ini dulu. Iman itu berharap hanya kepada Allah, termasuk itu pokoknya kabeh imannya harus kuat. Udah yang kedua biar gak lama-lama. Saya bentar. Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syiyam, ibadah saum, ibadah puasa. Nah, puasa itu memberikan banyak pelajaran kepada kita, melatih kita agar benar-benar menjadi orang yang baik. Ya, pertama, betul seperti lambenya dia. Puasa melatih kesabaran. Selapar apapun, sehaus apapun, secapek apapun harus ditahan. Bahasa Inggrisnya lempet. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, lezat, nikmat, seger, tetap harus ditahan sampai maghrib datang. Ini berarti kan kita dilatih untuk bersabar. Mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang cantik-cantik tapi lambenya lecek. Kita sekarang hidup di zaman yang memang menuntut untuk kita hadapi dengan sabar. Maaf ya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar bisa dipastikan gagal. Oke, saya mulai. Kita hidup di zaman yang memang menuntut harus kita hadapi dengan kesabaran, harus kita jalani dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak punya modal sabar pasti gagal. Kita hidup di zaman yang orang bilang zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan sangat tajam. Orang jadi apapun, profesi apapun, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing pasti gagal. Maaf, jadi pedagang nggak mampu bersaing, gulung tikar. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Wes toh, jadi kungyang nggak mampu bersaing, dibuat majikan. Loh, betul. Loh iya. Sorry ya. Jadi penceramah aja kalau nggak mampu bersaing. Aku ngomong gak payu. Apalagi sorry di saat yang baru-baru ada bermunculan terus bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang apa? Mulai zaman kulhuaile sweat, waktu itu saya masih kayak orang cacingan, masih cemburu, dan bisa bertahan sampai sekarang. Dipikir ini nggak berat apa? Di tengah persaingan yang luar biasa. Coba sampai ada ustadz yang datang ke Hongkong ngajinya terima di taman-taman, ngaji di bawah jembatan. Nah aku disuruh gitu, sorry ya. Raneng Hongkong rapaten. Alhamdulillah, alhamdulillah, kesetiaanmu membuat aku makin sayang sama kamu. Ya Allah ya Karim. Duh,
hidup di zaman sekarang ini kalau nggak mampu bersaing, bener selesai. Lo bener, jadi apapun harus mampu bersaing. Artinya gini, Kiai, Habib itu harus mampu bersaing sama artis-artis itu. Nggak boleh karena saingan sama artis. Kalau artis punya penggemar, Habib, Kiai juga harus punya penggemar. Ya kalau artis itu fansnya banyak, Habib, Ustadz, Gus, Kiai juga harus punya fans. Nggak boleh kalah sama mereka. Dangdutan jangan sampai menang lawan sholawatan. Masa sholawatan kalah sama dangdutan? Nah makanya sekarang dimodifikasi, diinovasi. Ada kayak tadi yang sudah sempat disenandungkan oleh beliau tadi. Kayaknya lebih semangat abizanya deh. Bareng 1, 2, 3. Banter. Kok lebih kompakan sama saya ya? Karena sama dia kok nggak begitu semangat ya. Ini beliau ini suaranya melengking tinggi. Jadi jamaahnya itu nggak ketar-ketar terus sendiri sampai nyengong, sampai dasar harus coplok kata-katanya. Nggak kuat ya. Ketinggian ya nadanya beliau. Emang beliau suaranya, powernya luar biasa tuh, tinggi banget. Aku tak perhatikan itu. Ya Allah, mbak-mbak ini karena ngerti sholawatnya Habib sama. Akhirnya langsung ngendel. Tahu aku, mungkin aku gak tahu. Zaman megap. Nah nanti habis ini mungkin nadanya agak rendah Habib, mungkin nadanya agak rendah. Gini ya, dalam soal kesabaran manusia ini istimewa. Makanya orang yang bisa benar-benar sabar dilatih melalui puasa nanti akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini kan yang disediakan surga untuknya, uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita bagaikan sang juara, digiring menuju ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong, rombongan. Sampean rencananya derek rombongan di situ. Ikut rombongannya siapa? Saya juga gandul. Habib juga gandul datuk-datuknya beliau sampai nanti ikut rombongan besar yang dipimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana syahibu liwa'il hamdi wala fakhr. Akulah pemilik liwa'ul hamd, kanjeng Nabi. Wa Adam fauqi Nabi Adam, di belakangnya Rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain di belakangnya Rasulullah. Termasuk ini cucunya aja di belakang. Tapi tetap berada di dalam rombongan besar itu. Pemimpin terbesarnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti. Nah, syaratnya harus jadi orang yang bertakwa. Kita dididik melalui puasa, dan puasa itu melatih kesabaran. Coba dalam soal kesabaran, manusia ini istimewa. Tolong perhatikan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat ini dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah, manusia ini dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu, ya punya nafsu, ya punya akal.
Coba ini kita perhatikan 3 saja ini mukobalahnya biar nggak terlalu banyak. Pertama, Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, sehingga malaikat nggak pernah nakal. Kalau malaikat baik wajar, iya. Kalau malaikat nggak pernah berbuat maksiat pantas, karena nggak ada nafsunya. Malaikat itu meskipun melihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, nggak ngiler. Malaikat itu meskipun melihat cewek wayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menal saya mau kebelan apa mantap mantap ini mengis mantap ngoblok bahenol dena nggak ser sama sekali, nggak sengkring. Lihat perempuan cantik kok sengkring, itu malaikat yang di kepala ada udeng-udengnya. Malaikatnya bercabang itu. Bajunya mirip baju saya. Nah sekarang malaikatnya lagi lihat saya. Itu kalau lihat perempuan cantik sengkring. Tapi kalau malaikat beneran lihat bokong semok sama sekali nggak sengkring. Paling malaikatnya cuma batin, masya Allah. Wadah entut sakmono abang. Usapiro pabrik gitu. Karena malaikat nggak punya nafsu, gitu loh. Sehingga malaikat nggak pernah melakukan pelanggaran. Malaikat itu hidupnya disetting untuk patuh taat kepada apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga nggak ada malaikat yang nakal. Karena malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak dikasih nafsu. Ayo, pernah ketemu malaikat Israel karaokean? Ya mungkin sampai tempat disuruh nganter sama majikan yang gue naik klub, terus di situ ketemu sama malaikat mungkar nakir, acuk, terus keluar sambil geloyor, nggak ada. Karena malaikat nggak punya nafsu, sehingga malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril nggak mungkin korupsi ayat. Misalnya disuruh Allah, Jibril ini ayat sampaikan kepada Nabi, begitu diterima, waduh ayatnya bagus banget ya, udah nggak usah tak sampaikan, nggak ada. Malaikat Mikail nggak mungkin salah wesel dalam bagi rezeki, nggak mungkin salah alamat. Kalau memang jatah rezekinya Anwar Zahid, nggak mungkin sampai ke Habib Ain. Kalau memang rezeki itu bukan jatahnya Habib Ain, tetap larinya ke Anwar Zahid. Gak mungkin malaikat Israel salah mencabut nyawa. Misalnya ya, belum waktunya mati, gara-gara malaikat Israel bergetar dicabut. Gak mungkin. Kalau Anwar Zahid belum saatnya mati, gak mungkin dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Kalau Habib Ain wayai ya gak mungkin bisa menghindar, gitu loh. Gak mungkin salah malaikat, karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat itu selalu baik. Pantes gak ada nafsunya, gak ada malaikat nyuri. Nah kemudian binatang, mana binatangnya tadi? Nah ya itu, tuh. Binatang itu dikasih nafsu tapi gak dikasih akal, sehingga binatang itu yo hidupnya semaunya, orang nggak ada akalnya, nggak punya malu binatang itu. Sapi, jaran itu keliling kampung, nggak katoan nih biasa. Sapi wedok nggak nganggo BH biasa, nggak dulu pamer-pamer. Ya karena dia nggak punya akal. Ya sama tahu tuh, pedet nganggo BH. Ya Allah, apa pedet wedok iki mlaku ora nganggo katok mbek meka bokonge dundung. Dia nggak ada akalnya. Sehingga hidupnya binatang itu nggak ada undang-undang. Senakal apapun nggak dosa.
ada kambing gagak lanang pinggir dalan kae wakeh wong nguyuh langsung turu bar ora cewek ya ora apa-apa enggak ana aturannya karena dia enggak ada akal. Tapi sekarang banyak yang niru akeh bocah lanang-lanang ini nguyuh pinggir dalan ya gak cewek ceweknya nganggo obat maksudnya obat tabib kadang-kadang sendiri kenok ditutul-tutul sama cagak listrik. Makanya sekarang banyak cagak listrik yang teye kan karena ditutuli sama anak-anak. Binatang itu nggak pun, siapa ngomong wis tahu? Sorry ya, binatang itu nggak punya akal, adanya hanya nafsu, sehingga nggak ada aturan. Rumahnya dong wedhus lanang, di wedhus lanang. Wedhus lanang ngelihat ada wedhus wedok, dari kejauhan. Ya wedhus wedok iki buntute kok ndut, ambek mlakune tokeng, langsung lari dikejar sama wedhus lanang, naik cengkrik, enggak dosa. Gak ada aturan. Nah sekarang kalau ada orang laki-laki sama perempuan terus ngawur morot celingkrik kubur berarti podo karo wedhus wedok bengok-bengok apa weh Pak Perduli negro itu ono mantane nang kono kae mantan gayanya saiki jilbaban. Maaf, itu di dunia binatang. Wis ana ngono to. Enggak ada aturan. Senakal apapun enggak dosa, soalnya enggak ada akal. Dah rumokno wes. Iya, saya habis ini. Lah manusia diberi akal, diberi nafsu. Maka kalau akal manusia bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu mana toh? Malaikat embuh. Ini gara-gara ndak ono kelip-kelipe. Bisa oplak kabeh. Dengerin dong sayang. Aku tuh tak bela-belain datang ke sini tuh demi kamu. Katanya udah kangen sama aku. Dengerin dong. Kalau malaikat baik lumrah, pantesan wajar karena memang malaikat itu nggak ada nafsunya, nggak ada tantangannya, nggak ada yang goda, nggak ada yang ganggu. Dia adanya cuma akal. Ya pantas dong kalau malaikat itu selalu baik, selalu taat, selalu patuh. Lah manusia itu dikasih nafsu. Lah kok bisa mengendalikan akal dan nafsu manusia itu? Bukan hanya setiap hari, setiap saat selalu bertarung. Setiap waktu selalu bertempur dengan dahsyat. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngelamun, kemungkinan kedua ngantuk, kemungkinan ketiga terpesona memandangi saya. I love you semuanya. Akal dan nafsu manusia ini setiap saat dia bertarung, bertempur dengan dahsyat. Mana yang menang? Maka kalau manusia mampu mengendalikan nafsunya dengan diatur oleh akalnya, akal bisa mengatur, mengendalikan nafsu, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Pantas? Pantas ya? Soalnya malaikat itu nggak ada nafsunya. Lah manusia yang diberi nafsu kok bisa mengendalikan? Sehingga malaikat itu takluk, malaikat itu tunduk. Besok di akhirat sama-sama masuk surga, sampean nek sidono swarga. Derajat sampean jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu takluk sama manusia, sehingga malaikat siap menjadi pelayan manusia. Sampean sok ning swarga gaya sampean. Malaikat itu kuyane sampean.
Berarti sampean butuh apa-apa tinggal manggil malaikat kat malaikat pegel gitu kan. Kat malaikat kerok ikan. Kat malaikat aku pengen petok abahan zakat. Kat aku pengen duren kan. Jadi malaikat itu nanti dadi kumyane sampean ning swarga. Malaikat itu jadi pembantunya sampean. Malaikat patuh dan tunduk. Malaikat mengakui, oh manusia itu hebat, dikasih nafsu aja bisa jadi baik. Misalnya aku jadi manusia, belum tentu aku bisa sehebat dia. Oh no. Sehingga sekali lagi saya ulang, kalau akal manusia bisa menguasai nafsunya, bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Sebaliknya, kalau nafsu yang justru mengalahkan akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, ini hebatnya manusia. Itu orangnya contohnya. Setan perempuan. Akal manusia dimodifikasi dengan keindahan nafsunya. Bukan berarti nafsu itu jelek. Bukan berarti nafsu itu jelek. Nafsu ini untuk memperindah akal, memodifikasi akal. Sehingga ya, sama tak kasih tahu. Halo? Minta diberitahu